mengenai bab tentang statistika. Nah, statistika itu adalah penyajian data. Nah, data itu ada yang dalam bentuk tabel, ada juga dalam bentuk diagram. Kenapa kita ubah dalam bentuk tabel ataupun diagram? Supaya data itu terlihat lebih ringkas dan lebih menarik untuk dilihat, ya nak ya. Nah, kita langsung saja ke contoh soal, ya. Di sini sudah ada ibu buat tabel hasil panen buah dari Pak Dayu. Nah, dari tabel ini kita bisa perhatikan, ya. Panen buahnya itu ada jeruk, apel, pir, stroberi, dan jambu. Nah, masing-masing buah, ya, seperti jeruk itu hasil panennya 50 kg, apel 60 kg, pir 40 kg, stroberi 15 kg, jambu 35 kg. Nah, dari tabel ini kita bisa perhatikan berapa jumlah keseluruhan hasil dari panen buah Pak Dayu. Dengan cara kita jumlahkan semuanya, ya. Tambahkan 50, 60, 40, 15, dan 35, dapatlah hasil panen dari Pak Dayu itu adalah 200 kg. Jadi kalau dia datanya seperti ini, jauh lebih menarik untuk diperhatikan, ya. Kita bisa lihat, oh, buah jeruk itu hasilnya 50 kg, buah stroberi itu 15 kg. Nah, dari tabel ini juga kita bisa lihat langsung, ya, hasil panen paling banyak. Kalau kita lihat dari tabel ini, yang paling banyak adalah buah apel. Jadi yang paling banyak panennya itu adalah buah apel. Nah, dari tabel ini juga kita bisa lihat yang paling sedikit itu buah apa, ya? Paling sedikit adalah buah stroberi, ya. Nah, di sini ibu juga mau menjelaskan bagaimana cara membuat dari diagram batang, ya. Langkah pertama, kalian harus buat garis, ya, ke atas, garis ke atas dan ke samping. Oke, garis ke atas dan ke samping. Setelah itu, yang di bawah ini itu adalah tempat nama-nama buah, ya, tempat nama-nama buah. Kita tulis jeruk, apel, pir, stroberi, dan jambu. Kita usahakan jarak setiap titiknya itu harus sama, ya nak, ya. Oke, untuk yang di atas ini adalah hasil panennya, ya. Kita buat saja dia kelipatan 10, 20, 30, 40, 50, 60. Nah, setelah sampai situ kita mau buat diagram batangnya, ya. Kita harus buat satu persatu. Yang pertama jeruk, ya. Ini jeruk, hasilnya adalah 50 kg. Nah, ini jeruk, ini 50. Pertama, ya, berarti dia garisnya ke sini, ya nak, ya. Kita bisa buat garis bantu titik-titik. Setelah itu kalian boleh ambil penggaris kalian, ya. Kalian tarik garis ke bawah. Buatlah dia seperti batang. Nah, jeruk sampai ke 50. Kalian boleh warnai biar lebih indah juga boleh, ya. Kita warnai. Boleh menggunakan clear atau kalian warnai dengan pensil juga boleh, ya. Setelah itu masuk ke apel. Oke, apel adalah 60 kg. Sama seperti tadi, supaya gampang kita buat garis titik-titik menuju ke tempatnya apel, ya. Ke tempatnya apel itu di mana? Di sini. Ya, boleh kita buat garis bantunya. Oke. Baru kita buat batangnya. Lalu kalian warnai. Oke. Lanjut ke pir. Pir ada 40 kg. Kita buat lagi sampai menuju ke pir, ya. Oke. Kita buat batangnya. Oke. Lanjut stroberi, ya. Stroberi 15 kg. Nah, karena
karena di sini tidak ada angka 15, berarti kan antara 10 dan 20 itu 15 ya. Kita buat aja di tengah-tengahnya ini. Buat titik-titik garis bantunya menuju ke sini. Lalu buat batangnya. Lalu diwarnai. Oke, lanjut yang terakhir adalah jambu. Jambu dia 35 kg. 10, 20, 30, berarti pertengahannya ini adalah 35. Nah, seperti inilah ya, membuat diagram batang dari suatu data. Nah, setelah ini Ibu juga akan buat satu lagi contoh untuk membuat kalian supaya lebih paham ya. Nah, di sini ada Ibu berikan lagi contoh ya. Di sini ada data tapi dia dalam bentuk kalimat ya. Data siswa kelas 4 SD metodis didapat yang berumur 9 tahun ada 10 orang, yang berumur 10 tahun ada 5 orang, dan berumur 11 tahun itu ada 7 orang. Nah, dari data ini kita mau mengubah dia dalam bentuk tabel dan dalam bentuk diagram batang. Anak Ibu silahkan kalian simak ya. Nah, karena di sini adalah data umur, berarti kita buat tabel umur siswa kelas 4 SD metodis. Oke. Yang pertama kita buat nomor ya. Setelah itu, nah di sini karena dia berbicara mengenai umur, kita buat di sini umur. Setelah itu di sampingnya adalah jumlah. Oke. Kita buat tabelnya. Ya. Yang pertama tadi umur 9 tahun. 9 tahun ada berapa, Nak? Ada 10 orang. Lanjut yang berumur 10 tahun ada 5 orang. Oke. Yang berumur 11 tahun ada 7 orang. Oke. Selesai. Setelah ini kita buatlah, berarti jumlahnya kita bisa tahu jumlah siswa kelas 4 kita jumlahkan 10 tambah 5 15, 15 tambah 7 22 orang. Nah, seperti inilah mengubah dari data kalimat mengubah ke bentuk tabel. Nah, sekarang kita mau mengubah ke bentuk diagram batang. Ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi, kita buat garis seperti bentuk L. Oke. Setelah itu, yang di bawah itu adalah umur. Ya, umur. Atau nanti kalau ada soal contohnya kesukaan atau hobi, ya. Kalau untuk yang ke atas itu adalah jumlahnya, ya. Nah, yang ke atas jumlah. Di samping ini adalah umur. Nah, tadi karena umurnya ada 9 dan 10 serta 11, kita buat berarti ada 3 titik ya. Kita usahakan jarak antara titik itu harus sama ya. Tidak boleh di sini 1 titik, di sini yang kedua, habis itu yang ketiga terlalu jauh, tidak boleh. Kita usahakan supaya dia sama ya. Nah, titik yang pertama diisi oleh 9 tahun. Titik yang kedua 10 tahun. Yang ketiga 11 tahun. Nah, yang ke atas adalah jumlah. Nah, di sini ada 10, 5, 7. Berarti kita buat saja dia dari angka 1 sampai ke 10 karena yang 10 paling banyak ya. Kita buat saja dari angka 1 sampai ke 10. Ya, seperti tadi kita buat jarak antara titik itu harus sama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Nah,
Setelah ini baru kita buat batangnya ya. 9 tahun tadi ada 10 ya. Kita boleh buat titik-titik bantu ya supaya lebih rapi. Kalian boleh nanti membuatnya di buku itu menggunakan penggaris ya. Setelah itu, setelah dapat, kita buat batangnya. Oke? Lalu kita warnai. Kalian boleh warnai full ya nak ya, supaya indah ya. Setelah itu lanjut ke 10 tahun. 10 tahun ada 5 orang. Oke, ini 5. Kita buat titik-titik menuju ke titik 10 tahun. Nih, ini dia titik 10 tahun. Oke, kita buat batangnya. Lalu kita warnai. Oke, lanjut yang terakhir ada 11 tahun sebanyak 7 orang. Nah, ini 7. Kita buat titik-titik sampai ke angka 11. Oke, kita buat batangnya. Nah, seperti ini ya nak ya. Jadi ingat, ke samping itu yang di bawah ini adalah umur, yang ke atas itu selalu jumlah. Setelah itu kita perhatikan ya, kita buat garis titik-titik bantu supaya memudahkan kalian. Kalian boleh membuat batangnya itu menggunakan penggaris supaya rapi, dan batangnya ini boleh kalian warnai dengan pensil warna atau menggunakan pensil juga boleh ya nak ya. Nah, di sini ibu juga mau menjelaskan bagaimana cara membaca data dari diagram batang seperti ini ya. Di sini ada contoh diagram batang dari jumlah penduduk Kota Mekar. Jadi Kota Mekar itu terdiri dari beberapa desa ya. Ada desa A, desa B, desa C, desa D, dan desa E. Nah, dari diagram batang ini kita bisa lihat berapa jumlah penduduk dari masing-masing desa ya. Kalian perhatikan desa A ya. Di sini dia jumlah penduduk, menentukan jumlah penduduk. Kalau kita lihat ya, batang diagram yang A ya, dia menuju ke garis 500. Berarti jumlah penduduk dari desa A adalah 500 orang ya kan. Lanjut ke desa B. Kita lihat dia menuju sampai ke 1500. Berarti jumlah penduduk desa B itu adalah 1500 orang ya. Lanjut ke desa C ya. Desa C itu menuju ke, nah di sini dia antara 500 ke 1000. Berarti pertengahannya adalah 750 ya. Berarti jumlah penduduk C adalah 750. Ini tadi 1500, ini 500 ya. Lanjut ke jumlah penduduk desa D. Kita lihat dia batangnya menuju ke angka 2000. Berarti jumlah penduduk desa D adalah 2000 orang. Lanjut ke E ya. Berapa penduduk desa E? Kita lihat dia menuju ke garis 1000. Berarti batangnya itu karena menuju 1000, berarti penduduk desa E adalah 1000 orang. Begitulah cara membaca dari diagram batang. Nah, dari diagram batang ini juga kita bisa tahu berapa atau berapa jumlah penduduk paling banyak. Kalau kita lihat berarti jumlah penduduk yang paling banyak itu adalah 2000, yaitu desa D. Nah, kalau ada pertanyaan, yang paling sedikit jumlah penduduknya itu desa apa? Nah, karena paling sedikit itu adalah 500, berarti yang paling sedikit penduduk desanya itu adalah desa A. Begitu ya nak ya, untuk cara membaca data dari diagram batang. Oke anak ibu, sekian penjelasan dari ibu. Ibu harapkan penjelasan ibu tadi dapat kalian mengerti ya nak ya.